Kami punya anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga apabila ranting-ranting dijadikan pengannya, dedaunan dijadikan kertasnya, dan lautan dijadikan tintanya, tak cukup untuk menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya, kita masih diberikan nikmat untuk menghirup udara segar, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat berangkaikan salam. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang pembawa risalah, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad di qawli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumul akhir kelak mendapatkan syafaat dan pertolongannya dari beliau. Amin. Yang saya hormati Ustaz wal Ustazah, Murabbi dan Murabbiyah, Musrif dan Musrifah, serta santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sebab tanpa iman kita bukanlah apa-apa. Namun tahukah kita bahwa iman itu tidak tetap. Ia bisa naik dan bisa turun. Bahkan bisa sampai di ujung tanduk, hampir hilang, dan juga bisa sampai menghilang. Maka dari itu izinkanlah saya menyampaikan kultum yang insya Allah saya beri judul Iman di Ujung Tanduk. Masya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam hati kalian, sebagaimana usangnya pakaian. Maka mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hati kalian. Hadis riwayat Al-Hakim. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Iman itu seperti tanaman. Bila tidak disirami dengan Al-Quran, zikir, dan nasihat ulama, iman itu akan kering. Bila tidak dirawat dengan amal, ia akan mati perlahan. Ketika iman kita sedang tinggi, amal terasa ringan, hati terasa tenang. Namun ketika iman kita sedang lemah, ketaatan terasa berat dan kemaksiatan terasa biasa. Na'udzubillah. Lalu apa yang menyebabkan iman kita di ujung tanduk? Yang pertama, maksiat. Dosa kecil jika dibiarkan akan besar. Satu maksiat membuka pintu maksiat lainnya. Hati kita akan mengeras bila kita terus melakukan kemaksiatan, dan cahaya iman akan menghilang. Yang kedua, menjauhi majelis ilmu. Majelis ilmu adalah tempat turunnya rahmat dan ketenangan. Ketika kita jarang hadir, maka iman itu akan melemah. Yang ketiga, terlalu banyak berinteraksi dengan manusia tanpa sebab. Ini bisa membuat hati kita lelah dan lalai dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Ketika kita tidak bersyukur, kita akan kufur. Ketika kita merasa selalu kurang, hati kita akan jauh dari iman. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Tanda lemahnya iman itu adalah kufur, yakni sebagaimana kufur artinya lemah, kufur artinya malas beribadah, malas zikir, malas mengaji, dan malas melaksanakan perbuatan baik. Ini adalah penyakit yang berbahaya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Shadaqallahul adzim. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Jika nama Allah disebutkan, hati kita tidak bergetar, maka bisa jadi iman kita sedang di ujung tanduk. Lalu apa yang menyebabkan hati kita? Lalu bagaimana cara merawat iman agar tetap naik? Terdapat 4 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbanyak doa. Minta kepada Allah agar menguatkan iman kita. Karena dengan meminta kepada Allah lah yang membolak-balikan hati seorang manusia. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ajak orang lain untuk berbuat baik. Ketika kita mengajak orang lain dalam amal, sejatinya kita sedang menasihati diri sendiri. Dan yang keempat, bersemangat untuk lelah di jalan Allah. Dunia ini memang tempatnya lelah, namun lebih baik kita iman. Yang keempat, bersemangat untuk lelah di jalan Allah. Dunia ini memang tempatnya lelah, tapi lebih baik lelah karena taat daripada lelah karena mengejar dunia yang sementara. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Kultum ini bukan hanya untuk teman-teman semata, tetapi juga untuk nasihat diri saya pribadi. Karena saya juga masih berproses, masih sering futur, masih butuh pengingat. Maka mari kita sama-sama menjaga iman ini. Jangan biarkan terlalu lama di ujung tanduk. Peliharalah dengan zikir, sirami dengan Al-Quran, rawatlah dengan amal, dan jaga dengan lingkungan yang baik. Semoga kita senantiasa semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap hidup dalam iman hingga akhir hayat kita. Amin. Santriwan dan santriwati rahimahumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang menenangkan hati, maka itu adalah hidayah dari Allah semata. Namun jika ada khilaf dan yang terucap, maka itu datangnya dari saya pribadi. Karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah. Undur maqala wa la
khairu man qala ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.